Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan dong buat Valen. Ya, luar biasa ya. Valen ini bagi saya nih sebagai sosok yang sangat luar biasa, bijaksana. Jadi kalau nonton, saya dulu kecil nonton Doraemon, itu seperti sosok bapak gurunya aja ya. Jadi para mem di sini gitu ya, selamat datang sekali lagi. Dan saya mohon untuk Bapak Ibu, para parents boleh menyalakan wajah-wajahnya, nyalakan kameranya nih, biar kami bisa saling melihat gitu ya. Wah, ada Kak Feby, ada Kak Ria, wah ada Kak Andre, terus ada ini Ibu Arnita Setiawati, Ibu Angela Christina, kayaknya para parent semua ya. Ya. Nah, eh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu sebentar gitu ya untuk kita bermain game sedikit. Nah, cara main gamesnya gampang ya. Jadi nanti Bapak Ibu semua yang ada di sini gitu ya, tinggal mengetik di kolom chat. Apa yang dilakukan? Misalnya nama depannya kalau saya adalah huruf R. Nah, terus ada website di sini ada Ibu Ida, hurufnya I, betul ya? Kak Ria, huruf depannya berarti R juga. Nah, kalau Mem Nathan berarti huruf depannya apa di situ? N berarti ya. Terus ada Kak Milosi berarti huruf depannya M juga. Ini saya panggil semua kakak-kakak aja kali ya, karena kita kayaknya masih muda-muda, ya gitu ya. Nah, nanti cara bermainnya adalah ketik di kolom chat, ya nanti di kolom chat para kakak-kakak sekalian di sini, kita akan bermain yang namanya adalah ABC 5 dasar. Wah, siapa yang tahu bermain ABC 5 dasar? Wah, Kak Indah langsung tahu ya, kayak gini-gini ya, betul. Cara mainnya adalah ABC 5 dasar. Nah, nanti tangannya kakak-kakak sekalian ditunjukkan di depan layar dan nanti akan saya hitung sesuai dengan nama, sesuai dengan nanti misalnya sebutkan huruf depannya B, nama buah huruf depannya B. Nanti main cepet-cepetan ketik di kolom chat. Kayak gitu ya. Nanti yang terakhir ya atau yang tidak dapat sama sekali akan ada rewardnya. Jadi kita main cepet-cepetan. Oke? Semuanya tangannya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, Nathan juga boleh ikutan ya. Makanya wajahnya dinyalain ya biar kita bisa bermain juga nih. Kak Arnita, Kak Andre, Kak Meliana, Kevin Sensia, dan Kak Angela. Nah, kita bisa main ini ya. Oke, semuanya siap? 3, 2, 1. ABC 5 dasar. Tunjukkan di sini, tahan, saya hitung. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Huruf P, nama kota di Indonesia, huruf depannya P. Silakan ketik di kolom chat. Ayo, segera. Jet, 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 jet. Ayo. Jet, jet, jet. Waduh, waduh. Cepet ini ya. Padang, Pekanbaru, Palembang. Kak Angela, oh ya betul ya. Kak Arnita, Kak Arnita sudah harus ganti kata yang lain karena Pekanbaru sudah. Kak Gita sudah, Kak Angel sudah, Kak Feby Padang, Kak Ria harus ganti ya. Kak Indah Palangkaraya, betul Kak Vincentia Palu. Waktunya 10 detik lagi untuk menjawab. Kalau yang tidak bisa menjawab akan ada rewardnya. 5, ayo pikir apa lagi? 4, 3, 2, 1, kosong. Berarti yang kena dapat reward pertama adalah Kak Arnita, ya. Yang kedua adalah Kak Ria. Hanya itu, 2 orang itu ya. Oke, kita lanjut. Kita sudah dapat nih. Aku tandain ya Kak Ria sama Kak Arnita ya. Aku tandain belakangnya ini adalah tanda X ya, artinya cross sama Kak Arnita. Nah, dapat salah satu ya. Nanti yang paling banyak ada rewardnya. Kalau nggak salah iPhone 12 betul ya Pak Valen ya? Oke, sekali lagi teman-teman mari kita main ABC 5 dasar. Siap ya? Semuanya tangan yang gini ya. ABC 5 dasar. Oke, tahan dulu ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Huruf R, nama kota seluruh dunia. Wah, ya.
nama kota seluruh dunia, ya, bukan di Indonesia, tapi yang ada di dunia. Oke. Mem Nathan, Rusia itu kota atau negara? Hayo. Roma, ya, apalagi? Ayo teman-teman, ada tuh gampang. Negara yang pernah menjajah kita. Nah, ada salah satu kotanya tuh. Wah, Karya langsung dapat. Karya, Rumania itu kota atau negara? Ayo, wih, kayak Angela ya. Roermond, apa itu ya? Saya baru dengar ya. Tenang, waktunya masih banyak, 15 detik lagi, kakak-kakak sekalian. Roma sudah, nah, Kak Milosi akhirnya dapat Rotterdam ya. Good, betul ya. 10 detik lagi, 10, ayo cari lagi. Kalau enggak, berarti dapatnya reward Roma lagi. Kak, Roma udah dari tadi ya. Ini biskuit Roma ada sponsornya ya jadinya. Oke, waktu habis. Saya lihat yang benarnya saja, berarti yang benar Kak Milosi. Rotterdam, Rotterdam di mana Kak Milosi? Dinyalain Kak suaranya. Nah, di mana tuh Rotterdam? Wih, Rio de Janeiro. Wah, nih Pak Valen aja betul ya. Di mana? Di mana? Belanda. Oh, bukan Ciamis ya? Bukan di Ciamis. Baik. Ini Kak Angela, Roermond di mana tuh? Saya baru dengar itu. Itu kan dekat sama Cianjur ya? Kak Angela ya? Itu di mana Kak Angela? Boleh dengar? Roermond tuh di mana ya Kak Angela ya? Baik, saya dikacangin ya. Baik. Belanda. Oh, Belanda juga. Belanda, Kak. Kak Angela. Oke, kita masuk ke babak terakhir ya. Kita masuk ke babak terakhir. Ayo, siap lagi? 1, 2, 3. A, B, C, 5 dasar. Tangannya ditahan depan kamera. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. K, L, M, N. Oke. Nama artis huruf depannya M. Ayo. Boleh luar negeri, boleh dalam negeri. Neno Warisman. Kalau itu aja tahu Kak Ima ya. Baru ini tadi belum bisa masuk Aryan, maaf. Oh iya. Oke nih, ada Nikita Willy, ada Nia Ramadhani, ada Naysila Mirdad, ada Naila. Ini kayaknya saudaraan semua nih ya. Naysila Mirdad, Naila Mirdad, Nana Mirdad. Itu satu keluarga ya. Nam Jokyuk. Wih, ini Kak Arnita nih. Itu siapa itu Kak Arnita? Boleh disebutkan itu siapa Kak? Mana Kak Arnita ya? Artis Korea. Artis Korea ya. Ayo, hasil. Waduh, ini pada pecinta. Wah, Nikita Mirzani. Wah. Kak Indah luar biasa ya. Nyai ya istilahnya. Baik, terima kasih ya. Berarti ini luar biasa semua ya. Saya minta reaksinya dan reaksi jempol semua nih ya. Keren banget kakak-kakak. Saya menyebutnya kakak-kakak di sini ya. Karena kita semua masih muda dan para parents yang baru hadir, selamat datang sekali lagi di kegiatan kita pada hari ini yang memang merupakan program dari Indonesia in Life Training Developer. Nah, buat yang nggak tahu itu apaan sih gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Valen dan mungkin yang belum pernah melihat secara baru datang tadi ya, saya mau ajak untuk kakak-kakak dan para mems, para parents di sini untuk saya ajak untuk melihat sedikit sekali lagi yang ada di Instagramnya In Life School. Nah, ini ya. Jadi ada nama program barunya adalah In Life Training Development. Ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Valen gitu ya. Nah, di sini program ini merupakan untuk hadir menemani Anda semua yang peduli dengan tumbuh kembang anak hingga remaja dan kemudian menjadi sahabat perjalanan bersama guru, orang tua. Makanya di sini tidak hanya hadir orang tua, namun para guru juga hadir. Di mana programnya ada pertama ya, ada namanya parenting atau kita sebutnya family based care, tentu untuk pendampingan orang tua. Nah, ini programnya hari ini. Itu yang pertama kali kita adakan. Yang kedua adalah In Life Teacher Educare. Nah, ini nanti di minggu depan para kakak-kakak atau para parents akan bisa mengikuti kegiatan ini juga ya. Dan yang ketiga adalah In Life Dream yang tujuannya untuk remaja dan juga pendampingan anak. Dan yang menarik juga ini college untuk mahasiswa dan orang muda. Jadi kalau misalnya
ini yang menarik ya, yang kelima ini berkebutuhan khusus. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh para narasumber kita. Nah, seperti itu kakak-kakak dan para parents. Saya juga perkenalkan, saya namanya adalah Kak Rian. Jadi kakak cukup panggil saya ada Kak Rian, belakangnya ada T gitu ya. Dan saya tidak sendiri, saya di sini dengan moderator kita yang cantik dan rupawan. Wah, siapa itu? Saya persilakan untuk Kak Gita. Silakan Kak Gita. Terima kasih Karian. Halo kakak-kakak semua, orang tua yang baru join. Juga terima kasih sudah tertarik untuk mengikuti acara ini, acara perdananya Indonesia Development Training dari In Life School. Oke, sebelumnya mungkin saya sudah chat di room chatnya. Itu ada link formulir Google Form yang mohon diisi untuk para peserta yang hadir. Karena nih, salah satu peserta nanti akan berkesempatan untuk mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Jadi mohon diisi, sudah saya taruh di room chatnya. Seperti itu ya Mas Rian ya. Itu semua bisa, yang memasukkan data itu bisa punya kesempatan dapat 50.000 itu ya? Iya benar sekali Mas Saya bisa Rian. ikut Kak Gita? Boleh Mas Rian, tapi saya langsung coret ya Mas Rian ya, boleh ya? Baik. Jadi dimohon diisi ya para kakak dan juga para mems, para parents. Jadi di sini lumayan nih dapat uang 50.000 kan untuk beli pulsa, untuk nelpon beli paket data gitu ya. Oke, silakan Kak Gita. Oke, baik. Mungkin jika ada kesulitan mengakses link tersebut, boleh di chat saja. Nah, mungkin tadi yang sudah hadir sejak awal, sudah mendengar sedikit mengenai program training dari In Life School ini. Jadi di sini topik kita yang mungkin kakak-kakak dan para orang tua lihat bahwa topiknya berkaitan tentang buat apa sih sekolah di tengah pandemi. Pasti kan kita semua tahu bahwa ada informasi tambahan nih bahwa akhirnya per Januari ini kita semua akhirnya sekolah harus online lagi. Gimana nih? Udah hampir setahun online, dilanjutin lagi online. Gimana sih kondisi anaknya? Gimana sih apakah anak bisa konsen nih? Apakah semua pembelajaran anak itu bisa paham nih dengan semua kegiatan online bersama dengan kakak guru? Mungkin beberapa orang tua merasakan kesulitan ya mendampingi anak pada awalnya. Sekarang mungkin lebih terbiasa. Nah, di sini nanti kita akan mendengar berbagai informasi. Nanti juga para peserta dan orang tua bisa banyak bertanya mengenai pengalamannya saat mendampingi anak di rumah. Nah, di sini ada narasumber pertama kita, Ibu Vivin Aneta, yaitu sekaligus Ketua Yayasan Mentari Edukasi Indonesia dan Ketua Yayasan Kompasi, Komunitas Pedagogi Sejati. Nah, di sini juga beliau merupakan kontributor Pusat Kurikulum dan Perbukuan Indonesia dan termasuk dosen pendidikan PAUD Universitas Pancasakti, dan termasuk juga beliau merupakan koordinator Bina Iman Anak Komkat KAJ. Seperti itu. Jadi kita nanti akan ada dua narasumber. Yang pertama akan ada Ibu Vivin Arneta. Mungkin Mas Rian bisa kita lanjut saja ya langsung ya. Sudah cukup banyak pesertanya. Baik, untuk Ibu Vivin Arneta, screen dan waktunya saya persilakan Ibu Vivin. Terima kasih Kak Gita. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Kakak, Papa, Mama, Mam, and Dad. Terima kasih menyisihkan waktu buat putra-putrinya hari ini. Kita hari ini akan bicara tentang kenapa kita masih perlu sekolah walaupun situasinya masih pandemi. Tadi Kak Gita sudah menyampaikan bahwa per Januari ini awalnya kami di Inpres sudah menyiapkan diri untuk Januari masuk hybrid learning, tapi ternyata demi amannya anak-anak kami menunda kembali sesuai dengan
kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menyampaikan bahwa saat ini belum aman. Gitu ya. Saya sengaja pakai masker supaya saya aman, juga untuk mengingatkan semua pemirsa yang hadir dalam pertemuan kita hari ini bahwa ini adalah pakaian kita. Saat ini kita sudah perlu pakai ini, bukan lagi sebagai gaya hidup atau kewajiban karena nanti kalau nggak pakai ditegur orang, atau waktu awal-awal pandemi pemerintah harus turunkan polisi untuk jaga di setiap simpangan atau di pinggir jalan, memastikan bahwa orang-orang pakai masker. Nah, saya pikir penggunaan masker bukan karena diwajibkan, tapi karena memang kebutuhan kita untuk sehat, gitu ya. Jadi saya sengaja pakai ini supaya mengingatkan semuanya bahwa inilah gaya hidup baru kita. Baik, saya langsung masuk saja ke materi hari ini supaya kita tidak buang waktu. Sebentar. Baik. Sekolah di tengah pandemi. Buat apa sih sekolah di tengah pandemi? Baik, Bapak Ibu masih ingat kita TK, SD, SMP, SMA, kelas kita seperti ini. Hampir mirip, tidak beda jauh dengan kelas di zaman Host Cakro Aminoto dan Dr. Sutomo, gitu ya. Gurunya masih pakai belangkon, anak muridnya menghadap ke depan, melihat gurunya, melihat papan tulis, dan sampai hari ini di beberapa sekolah masih kita temukan suasana pembelajaran seperti ini, ya. Jadi sebetulnya pembelajaran kita itu kalau mau dikatakan itu adalah pola pembelajaran yang sudah berpuluh bahkan beratus tahun, gitu. Zaman kakek nenek kita belajar kayak begini, sampai hari ini zaman anak-anak kita belajar, suasana kelasnya masih seperti ini, suasana di kampus masih seperti ini, gitu ya. Jadi inilah gambaran yang kita temukan beberapa tahun yang lalu. Artinya sebelum pandemi 2019 pembelajaran kita masih sangat mirip dengan ini. Lalu kita akan beranjak ke pembelajaran hari-hari ini. Lihat bahwa anak-anak kita setiap hari sekarang pegangannya gadget, sekali swipe, yang muncul adalah kegiatan-kegiatan. Nah, mungkin dalam tayangan ini saya mau mempertontonkan sedikit apa yang dilakukan anak-anak kita setiap harinya saat ini adalah belajar lewat format digital. Teman-teman kecil kita ini belajarnya pakai alat-alat selain alat tulis dan kertas dan eksperimen. Itu mereka membutuhkan sebuah alat yang kita sebut dengan perangkat digital, entah handphone ataupun laptop ataupun tablet. Baik, ini kegiatan guru-gurunya. Hari-hari guru-guru kami masih terus berkutat dengan upaya-upaya bagaimana menyajikan pembelajaran yang menarik. Jadi apa yang terlihat di hadapan layar adik-adik dengan apa yang kami lakukan di sini tidak sama persis, gitu. Kita berada seolah-olah di tempat umum, di tempat berkegiatan, seolah-olah kita sedang jalan-jalan. Seminggu kemarin beberapa cabang mengadakan kegiatan pembelajaran jalan-jalan virtual, gitu ya. Bahkan ada yang sampai ke Bali, gitu, naik pesawat dan sebagainya. Ini seperti suasana di bus padahal gurunya di dalam ruang kelas. Inilah pembelajaran era kekinian. Di saat ini yang kita temukan adalah pembelajaran model seperti ini. Dan di rumah situasi keluarganya seperti ini. Anaknya belajar, mamanya bekerja.
bekerja, atau sebaliknya anak pakai HP, mama pakai laptop dan seterusnya. Artinya memang ada pergeseran kondisi terlepas dari pandemi atau tidak pandemi, khususnya karena dukungan situasi pandemi kita menjadi percepatan yang tiba-tiba gitu ya, seolah-olah tiba-tiba kegiatan belajarnya menjadi seperti ini. Tapi saya pernah kurang lebih 6 tahun yang lalu pada saat ada acara di Kementerian Pendidikan di Sudirman sana, kami diundang beberapa ratusan orang untuk melihat bahwa pembelajaran, jadi 6 tahun lalu ya, belum ada pandemi, pembelajaran di luar negeri sana situasinya sudah seperti ini, tidak jauh. Artinya anak-anak ada yang belajar di sekolah dengan perangkat digital, mereka dapat bertemu dengan para ahli, mereka dapat berjalan ke ujung dunia sekalipun, masuk dalam lorong waktu, lalu bisa berbicara dan berdiskusi dengan para ahli. Misalnya mereka diminta untuk membuat jembatan. Para guru mengajarkan bagaimana cara menghitung komposisi jembatan dan seterusnya, lalu mereka boleh berdiskusi dengan seseorang yang sedang berada di lapangan, di insinyurnya, untuk bisa menanyakan ini bagaimana supaya jembatan ini kokoh. Seperti itulah model pembelajaran yang saya lihat setidaknya lewat layar kementerian itu 6 tahun yang lalu. Dan kita memang diminta untuk mengadakan percepatan itu sejak 5-6 tahun yang lalu. Hanya saja kita manusia ini kalau nggak kejepit, the power of kepepet gitu ya. Kalau nggak kepepet masih kayaknya masih bisa kok pakai cara belajar yang seperti tadi, zaman Dr. Suto dan Host Coko Aminoto, zaman Ki Hajar Dewantoro masih kita pakai sampai hari ini gitu ya. Dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah percepatan yang kita terima hari ini dan akhirnya mengumpulkan kembali keluarga di dalam rumah kita masing-masing. Tidak mudah memang mengubah pola kebiasaan, sehingga semuanya perlu effort cukup besar gitu ya. Ini situasi, saya baru menggambarkan situasi-situasi yang terjadi. Lalu pertanyaannya, kenapa sih masih perlu sekolah di masa pandemi? Mari kita cermati gambar ini, bahwa kita tidak tiba-tiba menikmati buah ada di atas meja. Memang kita tinggal beli aja, tapi di balik pembelian kita di pasar itu ada proses panjang yang terjadi, mulai dari meletakkan benih, menjadi bibit tumbuh, lalu menjadi pohon, baru kemudian mereka akan berbuah. Dan buahnya itulah yang bisa kita nikmati. Inilah growth timeline dari tanaman. Bahkan tumbuhan yang tidak ditanam pun perlu mengalami proses seperti ini. Nggak tiba-tiba turun dari langit, bruk gitu, buah nggak mungkin, belum pernah lihat saya gitu ya, hujan buah. Baik, ini growth timeline. Inilah yang kita sebut dengan growth timeline. Nah, ini growth timeline kita manusia. Bahwa pada awal kita tidak tiba-tiba bisa berlari, memanjat, tapi kita mulai dengan merangkak, baru berdiri, setelah berdiri berjalan, baru bisa berjalan dengan gagah, mengatur langkah, dan seterusnya. Inilah growth timeline manusia. Dan karenanya, hari ini saya ingin menunjukkan pada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bahwa di dalam growth timeline ini, kita perlu memperhatikan yang namanya umur. Nah, umur anak-anak kita dan umur kita itu ada dua macam. Ada istilah umur kronologis dan ada istilah umur mental biologis. Apa itu? Nah, umur kronologis adalah tahap perkembangan berdasarkan umur ulang tahun sesuai bertambahnya usia setiap tahun. Inilah umur kronologis anak-anak kita. Hari ini tanggal 9 Januari
2021 mungkin ada yang berulang tahun ke-3, ada yang berulang tahun ke-9, ada yang berulang tahun ke-20 dan seterusnya. Setiap harinya di dunia ini ada orang yang merayakan ulang tahun. Dan yang kita sebut dengan umur kronologis, umur kita sesuai dengan pertambahan usia setiap tahunnya. Dan yang berikutnya tadi istilah kedua adalah kita sebutkan umur mental biologis. Umur mental biologis merupakan tahap perkembangan kemampuan seseorang sesuai dengan bertambahnya mielin. Jadi tahap perkembangan kemampuan anak-anak kita itu seberapa besar, seberapa banyak mielinnya, itulah yang kita sebut umur mental biologis. Kak, mielin itu apa sih gitu ya? Nah, kita coba lirik sebentar gambar yang ada di sebelah kiri. Disebutkan bahwa high quality early learning sparks the fire within every child. Jadi dibutuhkan stimulasi yang berkualitas tinggi supaya anak-anak bisa memancarkan kemampuan terbaiknya. Kira-kira begitu. Dan setiap bagian otak anak itu bekerja dengan prinsip use or lose it. Dipakai akan terus berkembang, atau kalau nggak dipakai dia akan pruning. Oke, kita akan lihat nanti itu apa. Sampai di sini cukup dipahami ya, ada 2 umur yang akan kita bahas. Yang pertama adalah umur kronologis, yang kedua adalah umur mental biologis. Baik. Oke. Nah, inilah gambar mielin yang tadi saya sebutkan. Umur mental biologis itu sesuai dengan berapa bertambahnya mielin di otak anak-anak kita. Mielin itu adalah sejenis lapisan yang bentuknya kayak sosis ini ya. Ini gambar besarnya, ini kalau diperbesar dari titik-titik kecil yang di lain-lainnya ini. Di sebelah kiri kita lihat sel otak atau neuron. Ya, jadi neuron adalah sel syaraf yang bertindak sebagai saluran informasi, baik informasi masuk ataupun informasi keluar. Jadi ini sel bayi baru lahir itu dia nggak banyak titiknya, gitu ya. Selnya ada, dan inilah yang disebut anugerah awal, yang modalitas awal setiap anak terlahir mendapatkan jumlah sel otak sesuai nutrisi yang dikonsumsi sama ayah sebelum pembuahan dan nutrisi yang dikonsumsi ibu pada saat kehamilan. Terjadilah jutaan bahkan miliaran sel otak di dalam otak anak kita. Nah, kemudian kalau ini tidak terstimulasi, bentuknya masih tetap kayak begini. Sementara anak-anak yang terstimulasi dia akan merimbun, keluarlah muncul mielin-mielin ini. Baik, sebelum saya bicara tentang mielin lebih lanjut, saya minta Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian menunjukkan genggaman tangannya. Oke, sudah? Kita anggap ini sel otak dengan apa tadi ya, jaring-jaringnya itu. Pada saat baru lahir, sel otaknya memang bentuknya seperti ini. Tapi kemudian pada saat kita sapa anak kita dengan sapaan setiap paginya, dengan sentuhan, maka muncul satu jaring. Oke. Lalu nanti siang lagi kita, halo apa kabar, gimana? Enak nggak makanannya, hari ini mau pakai baju apa gitu ya. Setiap kali kita mengajak anak bicara muncul lagi jaring-jaring ini. Dan semakin kita anggaplah kita baru ngomong satu macam stimulasi ya, bicara. Setiap kali kita ngajak bicara muncul jaring-jaring di setiap sel yang ada. Dan itu baru bicara, belum lagi sentuhan, belum lagi mainan, belum lagi apa yang bisa mereka lakukan bersama gitu ya. Jadi baru saja dengan sapaan itu sudah